Ya, bisa kita awal informasi hari ini dari Ibu Kota. Demo mahasiswa sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan Jokowi yang digelar di area Patung Kuda Jakarta berakhir ricuh. Kericuhan terjadi usai polisi berusaha membubarkan aksi yang telah melewati batas waktu. Demonstrasi yang dilakukan dari Aliansi BEM seluruh Indonesia di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Kericuhan terjadi usai polisi menghimbau massa aksi yang telah melewati batas waktu untuk membubarkan diri. Namun massa tidak mengindahkan himbauan petugas dan mencoba menerobos barikade yang dibuat polisi. Massa bahkan sempat membakar sejumlah spanduk. Kericuhan pun tak dapat terkendali usai polisi menembakkan water cannon ke arah massa hingga membuat massa berangsur-angsur membubarkan diri. Sebelumnya ratusan mahasiswa menggelar aksi sebagai bentuk kekecewaan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun yang dianggap telah melanggar konstitusi. Dengan atribut demonstrasi yang dibawa, para mahasiswa terus menyuarakan orasi dan kekecewaannya. Ya, kesepakatan kita di konsolidasi dan teklab, kita harus ditemuin oleh Pak Jokowi. Karena poin tuntutan kita ini adalah mengadili dosa kepemimpinan Jokowi yang gagal selama 10 tahun. Seandainya Pak Jokowi tidak keluar menemui massa aksi, maka yang kita minta adalah setidaknya ada dari istana. Yang paling mentok adalah Pak Muldoko. Ketika tidak ada Pak Muldoko keluar, maka gerakan-gerakan ini akan membesar. Maka gerakan ini akan kita bangkitkan. Karena ini sudah terkoordinir. Ada instruksi bahkan dari Korpus itu aksi skala nasional dan aksi skala daerah. Perkirakan sampai kapan pihak istana menemui kita. Pihak kepolisian menutup jalan Medan Merdeka Barat sehingga para mahasiswa tidak bisa mendekat ke kawasan Istana Negara. 1.000 lebih personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Dari Jakarta, Kevin Bakan, Abdul Rashid, Adi Supriyatna, Ainis melaporkan. Dengan informasi lainnya, pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi pada Senin dini hari. Awan panas dan guguran lava pijar dari puncak kawah mengarah ke barat daya dan terekam kamera pengawas. Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta kembali erupsi pada Senin dini hari. Luncuran lava Gunung Merapi terekam CCTV BPBD Kabupaten Sleman. Selain lava pijar, erupsi Gunung Merapi juga memuntahkan awan panas dengan durasi 126 detik dengan jarak luncur 1.200 meter mengarah ke barat daya pada pukul 4 dini hari. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta mencatat selama 6 jam sejak Minggu sore hingga pukul 24, gempa di kawasan puncak Gunung Merapi terjadi hingga 8 kali dengan durasi gempa paling lama 85,96 detik. Masyarakat di lereng Gunung Merapi diminta terus meningkatkan kewaspadaan dan tidak beraktivitas apapun di area dengan potensi bahaya. Sampai saat ini BPPTKG Yogyakarta masih mempertahankan status gunung pada level 3 atau siaga. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, uang tunai sebesar Rp490 juta hasil penjualan BBM milik salah satu SPBU yang akan distorkan ke bank, raib digasak pencuri dengan modus pecah kaca di Sukabumi, Jawa Barat. Aksi pelaku terbilang nekat karena dilakukan pada siang bolong saat mobil sedang terparkir di sebuah pul bus. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di area parkiran pul bus Damri di Jalan Kiai Haji Ahmad Sanusi, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin siang. Pelaku yang diduga lebih dari satu orang nekat melakukan pencurian pada siang bolong yang mengakibatkan uang tunai sebesar Rp490 juta yang disimpan di jok tengah raib digasak pencuri. Sebelum kejadian, korban membawa uang tunai sebesar Rp490 juta hasil penjualan BBM di SPBU untuk disetorkan ke sebuah bank. Namun di perjalanan, ban mobil yang dikendarainya tiba-tiba kempes. Usai ditambal, korban yang tidak curiga mampir ke pul bus Damri untuk melakukan penagihan uang BBM. Saat masuk ke kantor Damri, para pelaku memecahkan kaca mobil dan mengambil uang tersebut.
jalan lagi ke Sudirman ke sini, sebelum ke bank itu saya nagih dulu ke Damri ke sini Pak, karena sorenya itu Damri ngisi di kami gitu kan Pak, nagih bayarnya suka pagi-pagi sekalian setor kan. Nah pas saya masuk ke dalam kantornya Pak, baru nyampe saya nagih lagi hitung uang, ternyata di luar ada yang teriak Pak, maling. Saya kira malingnya maling siapa gitu kan, nggak ngerti saya juga. Pas saya keluar ternyata mobil saya yang kemalingan. Jalan kaki ke sana dikira Abah mau nanyain ke bandara. Pulang lagi saya keluar bawa motor gede, motor ke sana. Itu yang mecahin kaca, yang tahu itu yang waktu di belakang. Berapa orang Pak? Sempat lihat nggak Pak? Yang lihat, cuman udah naik motor kan langsung hiber. Menurut saksi, para pelaku diduga berjumlah 4 orang dengan menggunakan 3 unit sepeda motor. Saat ini kasus pencurian tersebut masih dalam penyelidikan unit reskrim Polsek Gunung Puyuh. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, ini sangat disayangkan ini terjadi ya di dunia pendidikan lagi-lagi ya, ketika memang ada program untuk pengenalan mahasiswa. Ini langkah baiknya mungkin aktivitasnya lebih fun, lebih apa ya? Hal-hal yang positif ya, hal-hal yang positif, benar. Aku ingat salah satu kegiatan yang waktu itu aku mengikuti MPLS, itu adalah membuat life mapping. Jadi membuat kita team lebih group kayak gitu, working group gitu ya. Jadi membuat kita punya rencana ke depan itu seperti apa, ingin menjadi apa di tahun berapa gitu. Jadi lebih terfokus arahnya. Ya karena kosnya pun juga waktu ke SMA pun juga itu ketika mungkin mereka melakukan kegiatan itu benar kan bisa itu dikerjain sama kakak kelas. Nah ketika mereka udah kelas 3, nah ada tuh jadi sebuah tradisi. Alangkah baiknya mungkin tradisi itu jangan lagi terjadi, lebih ke tradisi saling menghargai, saling menghormati dan mengayomi juga ya. Setuju. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali mengamankan puluhan warga negara asing termasuk 10 warga negara Tiongkok. Mereka melakukan kegiatan usaha di Indonesia yang melanggar peruntukan izin tinggal yang diberikan. Inilah puluhan warga negara asing yang ditangkap kantor imigrasi Ngurah Rai dari sejumlah tempat di Bali. 10 diantaranya merupakan warga negara Tiongkok yang diduga menyalahgunakan izin tinggal. Mereka juga melakukan kegiatan kriminal berbasis daring dengan melakukan aktivitas penjualan daring token listrik, perlengkapan rumah tangga, hingga pulsa. Ironisnya, mereka melakukan e-commerce dengan melakukan perdagangan langsung dari Bali dengan Cina yang dapat membahayakan dan mengancam perekonomian masyarakat. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa laptop dan telepon pintar. Ke-10 WNA Tiongkok ini akan dideportasi dan namanya diusulkan masuk dalam daftar penangkalan masuk wilayah Indonesia. Saat ini 10 warga negara asing tersebut dikenakan pendetensian, di mana 1 orang didetensi pada ruang detensi kantor imigrasi kelas 1 khusus Ngurah Rai dan 9 orang didetensi pada rumah detensi imigrasi Denpasar. Kita beralih ke Sulawesi Barat. Misa kapal layar motor KLM Mitra Pesisir berpenumpang 6 orang dilaporkan hilang kontak di perairan Mamuju, Sulawesi Barat. Basarnas Mamuju masih terus melakukan pencarian terhadap kapal layar motor Mitra Pesisir bersama 6 orang ABK yang hilang kontak hingga Senin siang. Petugas menurunkan 15 personil dan kapal KN Prakelsit. Penyisiran dilakukan di lokasi titik hilangnya kapal hingga di perairan Pasangkayu. Kapal tersebut diketahui berlayar dari Kabupaten Baru dengan tujuan Kalimantan Timur. Sebelumnya 1 ABK kapal tersebut sempat menghubungi salah satu agen kapal jika mereka mengalami mati mesin di sekitar perairan Mamuju. Kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Kita beralih ke kasus Vina dan Eki. Misal saksi kunci kasus Vina, Dede, ini mengaku siap dengan segala resiko karena telah berbohong di berita acara pemeriksaan kasus Vina. Bahkan Dede mengaku siap dihukum menggantikan para terpidana kasus Vina. Kapolres, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu
Saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya katanya. Dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datanglah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal katanya. Nah disitulah diceritakan. Saya nongkrong di warung. Kalau ke warung mah itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan Aep Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh diajak aja. Oh tolong antar saya ke kantor polisi gitu. Iya. Oke, setelah kantor polisi, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh itu kata Aep. Iya. Ya. Nah kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju? Baju preman sih Pak. Baju biasa. Polisi. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu. Ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apalagi? Bapaknya Eki. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu intel narkoba katanya Pak. Oh intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka. Dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah terus apa kata Rudiana? Kata Aep Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Ya, sementara itu kuasa hukum Ibtu Rudiana menolak segala tudingan keterlibatan kliennya pada pembunuhan Vina dan Eki. Kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas anak. Ibtu Rudiana menunjuk Elza Syarif Pitra Romadoni dan Perkumpulan Penasihat Hukum Indonesia sebagai kuasa hukumnya. Serangan balik disiapkan oleh Ibtu Rudiana dan kuasa hukum untuk menanggapi tudingan yang selama ini menyasar kepada dirinya. Tim kuasa hukum menilai selama ini pemberitaan dan tudingan terkait keterlibatan Ibtu Rudiana terkait penangkapan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki adalah hoax. Meski Ibtu Rudiana telah dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penganiayaan kepada terpidana, kuasa hukum menilai laporan itu belum tentu ditindaklanjuti. Selain berstatus sebagai terlapor, Ibtu Rudiana juga berstatus sebagai ayah almarhum Eki yang menjadi korban pembunuhan. Adalah somasi terbuka 2024 yang lalu. Kita semua masyarakat Indonesia telah menonton Vina sebelum 7 hari. Semua apa? Semua menyatakan setuju. Cari itu pelakunya. Tangkap itu pelaku gitu. Tapi setelah ditangkap oleh Polda Jawa Barat, semua berbalik bela
terpidana, bebaskan dia seperti itu. Saya merasa aneh terkait dengan pemikiran kita semua. Kita di sini mau bela korban atau mau bela terpidana. Jadi janganlah kita pantik persoalan hukum ini dan menghancurkan harkat martabat nasib keluarga Ibtu Rudiana. Beliau sudah sedih kehilangan anaknya. Beliau sudah terpukul kehilangan putranya. Keluarganya bersedih setiap hari dengan perundungan, bulian, dan lain-lain netizen. Selama ini beliau diam. Apakah kita tega menghujat korban, menghujat orang yang sudah mati, menghakimi orang yang sudah mati? Keadilan bagi orang mati hanyalah ada di surga. Jadi masyarakat Indonesia, tolonglah jangan menghakimi korban. Ini sudah menjadi peradilan media sosial. Kenapa kita semua berubah pola pikirnya? Esensi yang pertama itu sudah tepat, cari pelaku gitu. Kita dukung Polda, tapi esensinya berubah. Setelah ada beberapa terduga pelaku diamankan, sehingga sekarang terpidana harus dibebaskan. Silakan saja melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Kita tidak larang itu, karena itu negara memberikan ruang kepada para terpidana untuk melakukan upaya hukum. Dan tolong diingat, mereka para terpidana telah mengajukan gerasi yang artinya mengakui perbuatannya kepada Presiden dan seluruh masyarakat Indonesia. Oh, di Mabes Polri prosedurnya adalah begitu kita melapor, mau melapor tidak diberikan tanda lapor, dikaji dulu, dianalisa dulu, paling cepat 1 minggu. Nah, baru nanti 1 minggu kemudian paling cepat itu apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti di Barreskrim ataukah disalurkan misalnya, oh ini karena itu Rudiana sebagai polisi aktif harus ke Propam misalnya. Oh ini kewenangannya di Polda dialihkan. Oh ini kewenangan di Polres. Oh ini memang kewenangan Barreskrim. Jadi belum tentu. Dan saya sudah tanyakan apakah tanda lapornya sudah ada? Belum ada. Karena itu jangan pikir sudah dibuat laporan, bukan. Baru memberikan surat melaporkan dengan barang bukti. Tapi apakah sudah jadi tanda lapor? Tanda lapor itu nanti akan ditindaklanjutkan dengan lidik. Bentuklah tim penyidik, lidik dulu, habis lidik baru penyidikan. Jadi take time lah sampai nanti misalnya sampai persidangan. Nah itu yang mau dijadiin barang bukti sebagai novum. Itu mesti sampai punya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bisa Pak Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Istora Papua Bangkit Kota Jayapura, Papua. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya akan tanya dulu ke sebelah, ke muridnya Prof. Yohanes. Nanti bertanyanya ke sini semuanya. Yang bisa jawab, saya beri hadiah mainan. Mana dulu?
450 tambah 750. Bentar. 1.200. Tadi yang sini, yang 1.200 tadi. Selamat pagi semuanya. Semangat. Baiklah, saya akan memberi pertanyaan yang mudah-mudah aja. Siapa yang berani maju? Pertanyaannya mudah aja ya. Sebutkan 3 provinsi di Papua. Yang keras. Papua Barat, Papua Barat, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat, Selatan, Papua Tengah, Papua Tengah. Yang keras, ulangi, yang keras. Papua Barat, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah. Betul. Kasih hadiah. Ya. Kasih. Nih. Mau lagi dikasih pertanyaan? Ini coba maju yang hafal Pancasila. Bentar, saya ditunjuk baru maju. Kembali ke tempat dulu. Kembali ke tempat semua. Kembali ke tempat semua. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat, nanti ditunjuk baru maju. Ditunjuk baru maju. Tunjuk jari. Satu lagi. Jangan maju, yang maju tidak saya tunjuk. Yang maju tidak saya tunjuk. Yang maju tidak saya tunjuk. Tunjuk jari dulu. Ya.
Kembali ke tempat. Yang baik duduk yang rapi semuanya anak-anak. Duduk yang rapi. Satu lagi tunjuk jari. Ya, silakan duduk semuanya, anak-anak. Dimulai yang pertama dari Sisilia. Sisilia, langsung ya, Pancasila, 1. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 keadilan sosial bagi seluruh. Anak-anakku semuanya, kalau pas di situ mudah, tapi kalau sudah di dekat Pak Jokowi gini grogi. Jadi nggak boleh ditertawai. Ini pasti bisa, Sisilia. Coba diulang. Pancasila, 1. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 keadilan persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penguatan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa kan? Diulang lagi, diulang pelan-pelan. Pancasila. 1 ketuhanan. Ulang. Pancasila. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penguatan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang yang kedua, Elon. Langsung, Pancasila, 1. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan dan adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Heri, sekarang Heri. Pancasila, 1. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, adik-adik boleh kembali lagi ke tempat duduknya, nak. Kita duduk lagi yang manis, yang rapi. Nah, ini tadi seru. Begitu Bapak Presiden bilang siapa yang bisa, maju, maju semuanya ya. Iya. Ini seru banget. Tadi semuanya pengen ketemu sama Pak Presiden dan dekat dengan Pak Presiden, juga Ibu Negara, dan juga pengen dapat hadiahnya juga dari Bapak dan Ibu tentunya ya.
Benar Kakak Oki, ini seru banget anak-anak. Mereka suka banget karena Bapak hadir untuk merayakan Hari Anak Nasional dengan mereka. Anak Indonesia masih semangat. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita sejenak memanjatkan doa bersama-sama. Doa akan dipandu oleh anak-anak perwakilan dari 5 agama. Ya, pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya baik, terima kasih Togi dan juga Galuh di studio. Saya akan mengajak pemirsa untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini di sejumlah wilayah untuk memulai aktivitas pagi Anda. Langsung aja kita mulai dari kawasan yang pertama, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas di jalur flyover yang akan mengarah ke Pancoran saat ini dalam keadaan ramai lancar, namun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan saat ini mengalami kepadatan kendaraan. Imbas dari kepadatan kendaraan, anggota kami di lapangan saat ini sedang memberlakukan jalur kontraflow dari kilometer 0 Cawang hingga Semanggi. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kita tinggalkan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke Terminal Cicaheum, Bandung. Arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai lancar, di mana kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Namun antisipasi banyaknya kendaraan roda 2 yang memotong arus dari arah Ujung Berung yang akan mengarah ke arah Cicadas, dan antisipasi juga angkutan umum yang akan menaikkan dan menurunkan penumpang di kawasan ini. Dari Terminal Cicaheum kita beralih ke Pospol Ciawi, Jawa Barat. Arus lalu lintas di kawasan ini terlihat mengalami antrian di belakang traffic light Ciawi, di mana dominasi kendaraan pada pagi hari ini lebih didominasi oleh kendaraan angkutan barang. Untuk itu bagi kendaraan roda 2, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan juga tetaplah mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Dan yang terakhir kita beralih ke Bali, di mana pada umumnya arus lalu lintas dari arah Terminal Ubung yang akan mengarah ke Jalan Cokroaminoto dalam keadaan ramai lancar, dan dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Gatot Subroto Timur juga dalam keadaan ramai lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda berhati-hati karena persendatan kendaraan di kawasan ini juga terjadi di antrian traffic light. Tentunya ikutilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Kemudian sebagai informasi, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi 185 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 27 luka berat, dan 245 luka ringan. Dari 185 kasus laka lantas tersebut, 100% terjadi di jalan arteri. Faktor penyebab laka lantas antaranya karena gagal menyalip sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan juga sebagai informasi, saat ini Korlantas Polri sedang menggelar operasi patuh yang dimulai dari tanggal 15 Juli hingga 28 Juli mendatang. Untuk itu bagi Anda para pengguna jalan untuk selalu membawa surat-surat kendaraan Anda dan juga patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Untuk mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Galuh dan juga Togi, kembali ke Anda. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Memperingati Hari Anak Nasional, Kepolisian Temanggung, Jawa Tengah membagikan helm kepada sejumlah anak yang berboncengan motor dengan orang tuanya. Sementara di Jakarta, sejumlah pelajar Taman Kanak-Kanak menyambut Hari Anak dengan belajar bercocok tanam hidroponik. Bertempat di seputaran Jam Temanggung, Jawa Tengah, polisi melakukan operasi Patuh Jaya 2024.
Demi menumbuhkan tertib berlalu lintas sejak dini, Kepolisian Temanggung, Jawa Tengah membagikan helm kepada sejumlah anak. Namun bagi anak yang sudah menggunakan helm diberikan tanda terima kasih atau souvenir berupa boneka. Awalnya anak-anak mengira terjaring razia operasi patuh, namun seketika menjadi ceria saat menerima helm gratis dari petugas kepolisian. Bagi orang tua, kegiatan ini diyakini bisa menumbuhkan minat anak untuk menjadi polisi lalu lintas dan tertib di jalan. Yes, kiranya apa Pak? Kiranya operasi. Ya, terus tanggapannya gimana? Tadi dikasih apa Pak? Dikasih dengan helm untuk keselamatan. Oke. Putranya tadi nggak pakai helmnya? Ya, umur 8. Oke. Tanggapannya soal kegiatan simpatik ini gimana Pak? Alhamdulillah, Polri semoga lebih baik. Selama pelaksanaan operasi patuh, sejumlah tokoh punakawan juga dihadirkan. Operasi patuh tahun ini kita lebih melaksanakan kegiatan yang humanis, edukatif, dan persuasif. Memperingati Hari Anak Nasional, sejumlah siswa Taman Kanak-kanak mengunjungi lokasi Taman Hidroponik di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Para siswa diajarkan cara bertanam di lahan yang terbatas namun dengan hasil yang maksimal. Sejumlah anak sangat antusias, bahkan ada yang bercita-cita menjadi urban farming atau petani kota. Selain mengikuti cara bertani di lahan yang terbatas, para siswa Taman Kanak-kanak juga mengikuti kegiatan seni. Dari Jakarta dan Temanggung melaporkan. Pemirsa, ratusan anak dari berbagai daerah antusias memeriahkan Jambore Sahabat Anak dalam memperingati Hari Anak Nasional dari Bumi Pekemahan Ragunan, Jakarta Selatan. Ya, acara tahunan ini turut bertujuan mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap hak anak-anak. Engkau sahabatku, aku melindungimu adalah tema yang digaungkan dalam Jambore Sahabat Anak 2024 untuk menyuarakan perlindungan terhadap hak-hak anak-anak marginal. Mereka adalah anak-anak yang rentan terhadap kekerasan, pelecehan, maupun bentuk ancaman keamanan lainnya. Dan berbagai macam kegiatan serta permainan dilaksanakan dalam Jambore Sahabat Anak 2024. Seperti apa keseruannya? Ikuti saya. 500 anak marginal yang rentan turun ke jalan memperjuangkan haknya dalam Jambore Sahabat Anak 2024 di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan. Dikemas dalam ragam permainan yang menyenangkan, edukasi dan wawasan disisipkan dalam kegiatan tahunan khusus untuk anak tersebut. Seperti menggunakan internet dengan bijak, mengenal dan memahami cara melindungi diri, hingga meningkatkan kewaspadaan terhadap bentuk ancaman di sekitar. Pemirsa, saya sudah melepas sepatu, saya siap bermain bersama dengan teman-teman dari Tenda Hulk. Kita jargon dulu ya. Tenda Hulk! Oke, ayo kita bermain. Menurut aku kegiatan Jambore ini kegiatan yang sangat positif dan juga membuat anak-anak mendapatkan haknya, mendapatkan hak untuk bermain, mendapat perlindungan. Jadi aku sangat senang banget menjalani kegiatan Jambore yang setiap tahunnya. Iya, memang Yayasan Sahabat Anak sasarannya tentu saja anak-anak marginal atau anak jalanan dulunya. Kenapa? Karena biasanya mereka itu terpinggirkan. Mereka itu tidak dianggap dibandingkan anak-anak yang lain. Oleh karena itu, kami hadir sebagai orang dewasa yang peduli dengan hak-haknya mereka. Adapun sejumlah hak anak yang harus dipenuhi, diantaranya adalah hak untuk bermain, mendapatkan pendidikan, perlindungan, mendapatkan nama sebagai identitas, status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan, hingga hak untuk berpartisipasi dan berperan dalam pembangunan. Meskipun disiram terik matahari, ratusan anak-anak ini antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang digelar selama 2 hari tersebut. Tenda Hulk! Seru banget teman-teman permainan saya bersama dengan anak-anak di Jambore Sahabat Anak 2024. Dan tentunya ini menjadi pengingat dan juga momentum penting untuk kita semua memperjuangkan hak perlindungan anak-anak khususnya kaum marginal dari kekerasan dalam bentuk apapun. Tentunya ini menjadi pengingat bagi saya dan mengajak Anda serta kita semua untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak anak Indonesia. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Eri Nugraha melaporkan. Bye!
Anda kembali menyaksikan Sida Today, pemirsa. Di Tipit Narkoba, Bareskrim Polri mengungkap peredaran gelap narkotika sebanyak 157 kg sabu dan tindak pidana pencucian uang dengan nilai 30 miliar rupiah. Ya, polisi juga menyita bahan kimia berbahaya. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap 2 kasus narkotika menonjol dan 1 kasus tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus peredaran narkotika, polisi mengamankan sabu seberat 157 kg. Dari pengembangan kasus narkoba ini juga terungkap kasus tindak pidana pencucian uang dan disita aset berupa ATM, buku tabungan, bangunan, dan kendaraan bermotor dengan nilai 30 miliar rupiah. Selain itu juga disita bahan kimia berbahaya, yaitu obat perangsang Pampers berbagai merek sebanyak 959 botol dan 710 kotak. Total barang bukti yang disita dalam TKP adalah 1 sabu sebanyak 157 kg, di mana dilakukan penangkapan di Aceh Utara dan di Tangerang, Banten. Ya, ini ada kaitannya satu sama lain. Ya, pengembangan dari Aceh dapat diungkap di Banten, totalnya 157 kg. Yang kedua, bahwa komitmen kami akan memiskinkan semua bandar dan kurir. Sementara itu, atlet renang putra Indonesia Joe Aditya Wijaya Kurniawan bertolak ke Prancis untuk Olimpiade Paris 2024. Joe diberangkatkan terlebih dahulu untuk pemusatan latihan di Paris sebelum memulai bertanding pada 2 Agustus mendatang. Atlet renang putra Indonesia Joe Aditya Wijaya Kurniawan bertolak ke Prancis untuk Olimpiade Paris 2024 melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Senin sore. Joe diberangkatkan terlebih dahulu untuk pemusatan latihan di Paris sekaligus adaptasi kondisi cuaca. Karena kita kan tahu tempat kita latihan kemarin di Amerika ya, outdoor. Gitu. Nah, kembalinya di sini juga suhu air kan tidak sesuai. Artinya nanti di Paris itu kan sudah diperkirakan telah 25 derajat Celcius. Sementara tempat kita latihan di Indonesia rata-rata di 28 derajat, ya kan, sampai kadang di 30 kalau di outdoor kan kena panas dan hawanya kita pun panas. Ini jadi debut Joe di ajang Olimpiade untuk mewakili Indonesia di cabang olahraga renang dan turun di nomor 100 meter gaya kupu-kupu. Bangga bisa mewakili Indonesia di Olimpiade karena merupakan juga cita-cita saya dari kecil sebagai perenang dan mohon doa dari warga Indonesia untuk supaya bisa perform yang terbaik. Cabang olahraga renang akan digelar pada 27 Juli sampai 4 Agustus mendatang, sementara tim renang Indonesia baru akan bertanding pada 2 Agustus mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.